Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti bimbingan pada materi bacaan panjang dan hukum nun mati dan tanwin. Baik, sebelum materi dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjut dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhami malaikatil muqarrabin. Selanjutnya membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya
آخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Nah, langsung saja ke materi ya teman-teman. Yang pertama mengenai bacaan panjang. Nah, dalam bacaan panjang ini ada 5 submateri. Yang pertama, bacaan tersebut harus dibaca panjang karena adanya huruf panjang. Yang kedua, bacaan panjang karena tanda baca. Nah, yang ketiga, ketika ada alif maksuroh yang didahului oleh fathah, lalu ketika ada tanda yang menyerupai alis, dan huruf setelahnya itu adalah hamzah atau alif. Dan yang terakhir adalah bacaan panjang karena adanya huruf al-muqatta'ah. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu agar lebih dapat dipahami. Nah, yang pertama ini mengenai tanda baca panjang karena adanya huruf panjang. Biasanya dalam hukum tajwid itu biasa disebut dengan mad tabi'i. Nah, bacaan panjang ini apabila menemui huruf panjang. Nah, huruf panjang ini ada 3. Yang pertama ada alif, yang kedua ada waw, dan yang ketiga ada ya. Nah, ketika menemukan huruf alif, sukun, lalu itu sebelumnya fathah, maka harus dibaca panjang. Contohnya seperti di sini, ma, ba, ha, ya harus dibaca panjang. Setiap menemukan alif sukun sebelumnya fathah, maka itu disebut mad tabi'i atau harus dibaca panjang. Yang kedua, ketika waw sukun sebelumnya itu adalah dhammah harokatnya, maka harus dibaca panjang juga. Contohnya mu, bu, hu gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah huruf ya. Ya sukun ketika sebelumnya itu bertemu dengan harokat kasroh. Maka harus dibaca panjang juga. Mi, bi, ti, seperti itu. Jadi ada 3 huruf panjang. Ya, harus diingat yang pertama ada alif, yang kedua ada waw, dan yang ketiga ada ya. Alif ketika sebelumnya fathah, waw ketika sebelumnya dhammah, dan ya ketika sebelumnya kasroh. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini tanda baca panjang karena ada huruf panjang. Contohnya kalau misalkan yang alif sukun sebelumnya fathah, contohnya seperti ini. Amwala. Nah, pada kalimat ini terdapat alif sukun atau alif mati ya, tidak ada harokatnya. Sebelumnya fathah, pada huruf waw itu ada harokatnya fathah, maka harus dibaca panjang. Amwala. Begitupun pada kalimat selanjutnya, fazadahum. Dan kalimat yang terakhir juga, masjidil haram. Ya, ini jadi ro-nya harus dibaca panjang karena ada alif sukun sebelumnya fathah. Begitupun ketika huruf waw yang sebelumnya dhammah, maka harus dibaca panjang juga. Dibacanya 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan. Contohnya, ta'lamuna. Ya, 2 ketukan. Selanjutnya, kulu washrobu labithu amada. Ya, seperti itu. Ketika ya sukun sebelumnya kasroh pun seperti itu. Qalilan syadidul iqabi sari'un, ya seperti itu. Jadi ketika menemukan ketiga huruf panjang ini beserta ciri-cirinya,
kalau misalkan alif sebelumnya fathah, kalau misalkan wawu sebelumnya dhammah, dan kalau misalkan ya sebelumnya kasroh, maka harus dibaca panjang. Nama hukumnya adalah mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Nah, yang kedua, bacaan panjang karena ada tanda baca. Nah, tanda baca ini juga ada 3, ya. Yang pertama, ketika menemukan fathah berdiri. Jadi, ada harokat fathah, namun harokatnya itu berdiri seperti ini. Lalu ketika ada dhammah terbalik, seperti menyerupai angka 6, dan juga kasroh berdiri. Ya, sama seperti fathah, namun bedanya kasroh adalah di bawah ya. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, ini fathah berdiri pada huruf ta, maka dibacanya harus panjang. Kitabun, maliki, dzalika, ya. Nah, ini ada kasroh berdiri. Bihi, ya, harus dibaca panjang. Bihi. Selanjutnya, nih ada kasroh berdiri juga. Ba'di idnihi, ya, harus dibaca panjang. Qaumihi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada dhammah terbalik. Ini juga sama harus dibaca panjang. Contohnya, innahu wa khalaqtahu mawazinuhu. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya, bacaan panjang karena tanda alis dan huruf setelahnya itu adalah alif atau hamzah, maka dibacanya 4 hingga 5 harokat. Nah, pada bacaan panjang yang ini dibagi menjadi 2. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Kalau misalkan mad wajib muttasil itu dalam satu kalimat. Jadi ketika ada tanda alis seperti ini yang menyerupai alis, satu kalimat dengan hamzah atau dengan alif setelahnya. Ya, contohnya ini karena ini ada 2 kalimat, sawaun dan juga alaihim, maka ini disebutnya mad wajib muttasil. Karena ini kalimat pertama sawaun, kalimat keduanya alaihim. Maka dibacanya 4 harokat, sawaun alaihim. Ya, seperti itu. Berbeda dengan mad jaiz munfasil. Kalau tadi dalam satu kalimat yang sama, sawaun, nah kalau misalkan mad jaiz munfasil itu berbeda kalimat. Jadi tanda alisnya ini ya berbeda kalimat dengan hamzahnya. Ya, contohnya ini. Ini kalimat pertama itu adalah bima dan kalimat keduanya unzila. Maka dibacanya 4 hingga 5 harokat, bima unzila. Ya, seperti itu. Itu cara membedakan antara mad wajib dan mad jaiz. Mad wajib satu kalimat yang sama, sawaun. Mad jaiz berpisah kalimatnya, bima dan unzila. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bacaan panjang karena huruf al-muqatta'ah. Nah, huruf al-muqatta'ah ini adalah huruf yang dipotong-potong gitu dalam bacaannya. Jadi tidak seperti huruf sambung biasanya, namun seperti huruf mandiri, seperti pada awal materi kita belajar. Nah, bacaannya seperti itu. Biasanya huruf al-muqatta'ah ini berada pada ayat pertama dalam suatu surat. Nah, sedangkan hukum dalam tajwidnya, al-muqatta'ah ini dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama ada mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, mad lazim mukhaffaf harfi itu apabila ada huruf-huruf awal surah yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Nah, hurufnya itu ada ini ya. Ada ha, ada ya, ada to, ada ha, dan ada ro. Ya. Nah, ini semua namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Maka dibacanya 2 harokat. Nah, biasanya mad lazim mukhaffaf harfi itu dalam Al-Quran itu biasanya ditandai dengan fathah berdiri. Jadi, kenapa dibacanya harus 2 harokat? Karena sama seperti materi sebelumnya, submateri sebelumnya, yang dimana kalau bacaan fathah berdiri, ada tanda baca fathah berdiri, itu harus dibaca 2 harokat. Maka, Yasin.
Toha, Hamim, Alif, Lam, Ro. Ya, jadi hanya 2 harokat saja. Selanjutnya, ada mad lazim mutsaqal harfi. Berbeda dari sebelumnya, mukhafaf itu adalah ringan. Nah, kalau mutsaqal itu berat ya, apabila ada salah satu huruf ya daripada huruf-huruf ini ada nun, ada qaf, shod, ain, sin, lam, kaf dan mim, maka harus dibaca 6 harokat. Contohnya, karena to ini tadi masuknya ke mukhafaf, tandanya adalah fathah berdiri, maka dibacanya 2. To, sinnya dibaca 6 harokat, sin, mim, sama 6 harokat juga karena termasuk mutsaqal harfi. Jadi dibacanya to, sin, mim, seperti itu. Kaf, ha, ya, ain, shad, Hamim, Alif, Lam, Ro. Nah, seperti itu ya. Jadi, perbedaannya itu adalah biasanya kalau mukhafaf harfi itu ditandai dengan fathah berdiri, sedangkan mutsaqal harfi itu ditandai dengan ada tanda menyerupai alis. Itu yang biasa terlihat jelas. Nah, ingat bahwa huruf al-muqatta'ah ini biasanya ada di ayat pertama dalam suatu surat. Nah, bacaan-bacaan yang seharusnya dibaca panjang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya itu harus dibaca pendek ketika bacaan panjang tersebut bertemu dengan sukun setelahnya atau dengan tasydid. Nah, yang kedua, ketika waw dan ya-nya itu sukun diawali huruf yang fathah, jadi tidak sesuai dengan seharusnya gitu ya, yang biasanya kalau panjang itu waw sebelumnya dhammah dan ya sebelumnya kasroh. Namun ketika waw dan ya sukun ini bertemu sebelumnya dengan fathah, maka tidak bisa dibaca panjang ya, tidak boleh dibaca panjang. Nah, ini merupakan contoh ketika bacaan panjang bertemu dengan sukun atau tasydid. Yang pertama, ketika bacaan panjang. Nah, di sini ada fa, lalu dilanjut dengan huruf alif sukun, sebelumnya fathah, yang dimana pada penjelasan sebelumnya, ini termasuk mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Namun, pada huruf setelahnya, ia bertemu dengan huruf ta yang bertasydid, maka harus dimasukkan sehingga fa yang tadi mad tabi'i ini tidak boleh dibaca panjang. Contohnya, fattaqullaha. Nah, ini ada 2 ya. Yang pertama fa, yang kedua u. Ini dua-duanya sama, harusnya mad tabi'i, namun ketemu dengan tasydid di huruf setelahnya. Sehingga dibacanya harus dimasukkan fattaqullaha. Nah, ketika bertemu dengan sukun. Contohnya, pada kalimat ini, ulul albab. Nah, setelah waw sukun, itu ada lam sukun. Ya, ada alif lam, yang dimana alif dan lamnya ini sukun. Sehingga dibacanya tidak seperti mad tabi'i, tidak ulul albab. Nah, tidak seperti itu. Tapi langsung saja karena tidak boleh dibaca panjang sehingga dibacanya ulul albab. Seperti itu ya. Begitupun dengan contoh-contoh yang lainnya. Hadzan nabiyyu ya'lamul haqqa aulan nasi hudallahi tuti'ul ladzina ya'kulur riba. Nah, jadi tidak boleh dibaca panjang. Nah, lalu yang kedua, ketika waw mati dan ya mati sebelumnya berharokat fathah, maka ini tidak boleh dibaca panjang karena yang harus dibaca panjang itu ketika waw mati sebelumnya dhammah dan ya mati sebelumnya kasroh, seperti itu. Contohnya ini, au kasoyibi. Nah, ini wawunya sukun,
ya, wawunya mati, sebelumnya fathah, maka dibacanya harus pendek. Au kasoibi. Nah, begitupun dengan contoh yang ya, ghairil maghdubi. Ya, jadi ini ya sukun sebelumnya fathah, maka tidak boleh dibaca panjang. Begitupun pada contoh-contoh yang lainnya, awliya'u ba'd alaihim muqsadah minal jaujaini Robba hadzal baiti dzikrul mauti li'ilafi Quraisin. Nah, Quraisin. Ini tidak boleh dibaca panjang seperti itu. Nah, hukum selanjutnya adalah hukum nun mati atau tanwin. Ada 4 ya, dibagi menjadi 4 sesuai dengan hurufnya. Yang pertama ada iqlab, lalu ada idgham, ada ikhfa, dan ada izhar. Oke, langsung saja ke yang pertama, izhar. Adalah ketika nun sukun, karena tadi hukumnya nun sukun dan tanwin, maka ketika ada nun sukun atau tanwin. Masih ingat tanwin? Tanwin itu fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain ya. Jadi yang an, in, un ya bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf ini. Alif, ha, kho, ain, lin, dan ha. Ya, ketika bertemu dengan ke-6 huruf ini, maka nun sukun dan tanwinnya harus dibaca jelas. Contoh yang pertama, ketika ada bertemu dengan huruf alif pada nun mati, contohnya, nah ini ada nun mati bertemu dengan alif, maka harus dibaca jelas. Man amana. Ya, jadi nunnya dibaca jelas, man amana. Begitupun ketika ada tanwin bertemu dengan alif. Azabun alim. Ya, unnya itu dibaca jelas. Azabun alim. Nah, ketika bertemu dengan ha. Faman hajaka. Alimun hakim. Ya, jadi dibaca jelas. Min khairin. Yauma idzin khashi'ah. An'amta fi jannatin aliyah. Ya, harus dibaca jelas. Min ghillin azizun ghafur. Yanhauna fariqan hada. Ya, selanjutnya adalah idgham. Kalau tadi yang namanya izhar harus dibaca jelas. Nah, kalau sekarang namanya idgham. Nah, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini. Ya, nun, mim, waw, lam, ro. Ya, nun, mim, waw, lam, ro. Maka dibacanya harus lebur. Jadi dileburkan nun mati dan tanwinnya. Jadi tidak lagi an, in, un, harus dileburkan. Nah, namun dalam idgham ini ada dibagi menjadi 2. Yang pertama idgham bigunnah. Ada 4 hurufnya, ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan bila gunnah ada 2, lam dan ro saja. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama bigunnah terlebih dahulu. Ketika nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf ya, maka harus dileburkan. Mayyattakhidhu. Nah, jadi nunnya kan tidak terbaca. Lebur ke huruf selanjutnya. Dimasukkan ke huruf selanjutnya, maka mayyattakhidhu. Khayrayyarah. Nah, kalau misalkan dilihat ini karena an ya, harusnya karena fathatain harusnya dibacanya khairan. Tapi karena bertemu dengan salah satu huruf idgham yaitu ya, maka dileburkan fathatainnya, maka dibacanya khayrayyarah. Begitupun ketika bertemu dengan huruf nun, maka harus dileburkan atau harus dimasukkan ke huruf nunnya. Min nutfatin yauma idzin na'imah. Ya. Ketika bertemu dengan huruf mim, begitupun sama ya. Mim masyhadin. Jadi nunnya tidak terbaca, dimasukkan langsung ke huruf selanjutnya. Mim masyhadin. Sururum marfu'ah. Ya, seperti itu.
Contoh selanjutnya, ketika bertemu dengan huruf waw, miwali, miwali, dimasukkan ke waw, miwali, yauma idzi wahiyah. Ya. Lalu di kelompok bilaguna, idgham bilaguna, sama saja, alam. Ya, nunnya tidak dibaca. Alam. Wailul lil mutaffifin. Nah, ini harusnya ada dhammah tain ya, wailun. Namun karena bertemu dengan lam, maka dimasukkan wailul lil mutaffifin. Lalu pada huruf ro, mir rabbikum fi 'aisyatir radiyah. Jadi kasroh tainnya dimasukkan ke ro, fi 'aisyatir radiyah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ikhfa. Nah, berbeda dengan idhar yang harus dibaca jelas, idgham yang harus dileburkan. Nah, ikhfa ini harus didengungkan gitu. Ketika ada nun sukun atau tanwin, an, in, un bertemu salah satu huruf 14 huruf ini. Ta, tha, dal, dha, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, qof, ka. Nah, harus dibaca dengung. Contohnya, ketika nun mati bertemu dengan huruf ta, ya, maka harus didengungkan nunnya. Wa tubtum, ya seperti itu. Jadi tidak jelas tapi berdengung. Wa tubtum jannatin tajri. Nah, ini contoh yang tanwinnya ketika kasroh tain. Nah, ini kasroh tain bertemu dengan ta. Jannat yang tajari. Jadi harus didengungkan bacanya. Begitupun ketika bertemu sa. Min samaratin ma'an sajjaja. Ketika bertemu huruf dal juga sama. Min dabbatin qinwanun daniyah. Nah, ini ya. Ini ada dhammah tain bertemu dengan dal. Lalu mi'adzikri ya, jadi didengungkan nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini ketika kasrah tain bertemu dha. Fa in zalaltum nun mati bertemu zai, yauma idzin zurqa. Nah, ini ketika kasrah tain bertemu dengan huruf zai. Lalu la tangsa ya, nun mati bertemu sin, qaulan sakura min syai'i qaulan syadida. Jadi harus didengungkan. Contoh huruf yang lainnya ketika bertemu huruf shad, min siyami qa'an sofa. In dhalaltum qauman dhalin. Min qauman taghin. Min zahir dhillan dhalila. Man fil ardi khalidan fiha. Wala in qutilu aliman qadira. Min ka'sin yauman kana. Lanjut, yang terakhir adalah iqlab. Nah, iqlab itu hurufnya hanya satu, ba saja. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba, maka nunnya itu, nun mati dan tanwinnya itu diganti menjadi m. Yang harusnya an, in, un menjadi m ya. Contohnya, nah ini ada nun mati bertemu dengan ba, ya. Jadi yang harusnya dibaca yanbu'an, dibaca yambu'an. Jadi nunnya diganti menjadi m, n-nya diganti menjadi m, yambu'an. Sami'um basir. Jadi ada m-nya terlebih dahulu. Sami'um basir. Memba'athana alimum bidzatis sudur min ba'di zawjin bahijin ambatna
lanasfa'am bin nasiyah. Nah, seperti itu contoh-contoh daripada iqlab. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah selesai. Mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar Al-Quran. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.